Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Dan mohon maaf, saya ada tugas. Jadi sebelum Pak Azul datang, saya mengisi sebentar. Jadi tugas saya pada hari ini adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya pada hari ini dapat berkumpul dalam pelatihan ini. Selawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Malongpas Samarinda Utara, para rekan mahasiswa, mahasiswi Widya Agama yang sudah melaksanakan PKL di sekolah ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan tentang budaya positif. Ini adalah tugas kami di calon guru penggerak untuk berbagi tentang budaya positif. Dan ini adalah tim dari Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur. Fasilitator kami ada Ibu Arbaya, pengajar praktek ada Ibu Salama, dan saya sendiri Pak Tajudin. Di bawah naungan Guru Penggerak Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur yang saat ini melaksanakan kegiatan. Selamat datang guru hebat yang ada di sini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Saya mulai dulu dengan sedikit pantun. Bosomat beli tomat, jalannya terburu-buru. Selamat datang guru yang terhormat, semoga engkau sehat selalu. Amin. Dari Bekasi ke Pasar Baru, kita bertemu di rumah makan. Terima kasih untuk mengguru, jasamu tak terlupakan. Tepuk tangan dulu buat guru-guru semuanya. Sebelum masuk ke materi, Bapak Ibu kenal yang di foto ini? Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Pernah lihat Pak ya? Pernah bertemu Pak? Apa belum ya? Karena kita gak sejaman dengan beliau, ya kan? Beda zamannya. Mungkin orang tua kita mungkin sejaman atau kakek kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi anak-anak itu memiliki keberagaman, potensi, bakat masing-masing. Makanya dalam pelajaran kurikulum merdeka itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bisa kita anak petakan yang kelompok belajar ini, yang ini, yang ini. Ada diferensiasi proses, produk, konten dan sebagainya. Sekarang apa itu budaya positif? Apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Seolah ya, mudah-mudahan ya, proses yang lebih baik lagi. Jadi mohon maaf nanti bisa dibagikan Bisa. Nah, saya bagi chat di grup ya. Budaya positif itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah ini namanya apa saja? Kita lihat
Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada 8. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, paradigma belajar. Saat ini adalah pembelajaran dirancang dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap pengembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah diterapkan di kurikulum Merdeka. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu. Lanjut. Contoh perubahan paradigma belajar itu seperti apa? Dari berfokus pada guru menjadi berfokus pada siswa. Jadi guru tidak hanya menyampaikan, tapi siswanya juga aktif dalam belajar. Dari pengetahuan menjadi berfokus pada keterampilan. Jadi banyak kegiatan anak-anak di kurikulum Merdeka, membuat hasil karya dan sebagainya. Dari pembelajaran pasif menjadi aktif. Nah, yang aktif ini anaknya, berdiskusi sama lainnya dan sebagainya. Berfokus pada individual menjadi kolaboratif. Maksudnya kolaboratif itu ada kerjasama anak itu dalam kelompok. Kemudian pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Tidak hanya di kelas, anak-anak bisa diajak keluar. Contohnya kemarin kemana kelas 1? Ke museum atau ke tempat lain kelas 4 atau diajak keluar. Ini yang perubahan paradigma belajar yang berdasarkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Apa Bapak Ibu disiplin itu? Melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya, jawab tupoksi. Ya. Dalam budaya kita, disiplin itu adalah yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian sebagai pendidik kita, tujuan kita adalah menciptakan murid-muridnya yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai kebajikan universal. Disiplin positif merupakan satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sebabkan ancaman maupun hukuman. Jadi benar-benar peserta didik itu melaksanakan sesuatu itu dengan kesadarannya. Nah itu maksudnya tanpa dipaksa guru. Ketika masuknya kelas, turunnya betul-betul dengan kesadaran dia. Ini yang maksud disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan ini yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah ini yang diharapkan anak kita seperti ini. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mandiri, dapat melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa selalu dibantu guru. Bernalar kritis ya, bisa pikirannya itu lebih kreatif ya. Berkebinekaan global ya, mampu berbaur dengan budaya yang ada di lingkungan sekolah, bergotong royong dan kreatif. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah survival, bertahan hidup. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu untuk bertahan hidup? Makan. Apalagi? Kebutuhan primer. Primer. Bapak Ibu ya. Selamat datang Pak Ismail. Kemudian love and belonging. Apa itu Bapak Ibu? Kasih sayang. Termasuk anak kita butuh kasih sayang dari gurunya. Kita juga butuh kasih sayang dari keluarga Bu ya. Nah, yang para istri butuh kasih sayang dari suaminya, begitu juga sebaliknya, ya kan? Kemudian penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Nah, kita jelaskan lagi. Yang pertama tadi kebutuhan manusia adalah survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ini dibutuhkan juga oleh anak kita. Kemudian cinta dan kasih sayang. Menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kekuasaan atau power, keinginan untuk dianggap berharga sama dengan anak kita, anggap dihargai oleh gurunya. Kemudian dihormati. Kemudian kebebasan, kebutuhan anak akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa. Anak-anak juga perlu kesenangan, Bu ya. Nah, makanya anak itu memang suka bermain. Kalau kita mengendalikannya seperti apa? Lanjutkan lagi. Dicontoh lagi kebutuhan dasar. Seorang anak yang lapar akan menangis karena membutuhkan makanan. Seorang orang tua yang kelelahan akan mengantuk karena membutuhkan istirahat. Seorang remaja yang bosan akan mencari hiburan untuk memenuhi kebutuhannya. Kita pernah bosan nggak Bapak Ibu? Nah, pernah kita staycation Bu ya, mana gitu. Kadang bosan juga. Itu salah satu kebutuhan. Kemudian seorang dewasa yang merasa kesepian akan mencari teman untuk memenuhi kebutuhannya akan kasih sayang. Nah ini seperti mahasiswa ya, hampir cari ya apa bahasanya itu gebetan ya Bu ya. Nah, ini seorang lansia yang merasa tidak berdaya akan membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya akan keamanan dan keselamatan. Nih, selanjutnya lagi tentang motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan itu eksternal, atau menghargai diri sendiri. Sekarang saya tanya seperti ini. Sebagai seorang guru, saat ini Bapak Ibu mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah karena tidak nyaman karena terlambat, atau karena ingin diberi penghargaan, atau keinginan sendiri? Diri lah Pak. Diri Pak. Yang C Pak, yang C. Yang terakhir Pak. Tadi ada 3 nih. Nah, ada Mas. Ada Bu. Ya. Mau jawaban jujur apa enggak? Jujur kan? Nah ini, apakah karena tepat waktu itu karena ingin ditegur atasan, ataukah ingin mendapatkan pujian dari atasan? Oh cepat datang. Ataukah memang karena keyakinan diri, menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai guru yang dicontoh oleh murid? Yang mana Bapak Ibu? Terakhir ya. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Tujuan disiplin positif tadi. Kita betul-betul dengan kesadaran kita. Jadi kita enggak karena absen, ya kan? Nah ini, mudah-mudahan kita lebih baik lagi. Yang sekarang sudah baik, alhamdulillah sudah baik. Tinggal lebih baik lagi. Ya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Guru bisa sebagai penghukum, bisa membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, ada 5. Sini apa sih? Nah, contohnya penghukum itu menghukum siswa yang berkelahi. Kalau membuat rasa bersalah itu, kamu akan gagal jika kamu tidak mengerjakan tugasmu. Nah ini semacam menyalahkan. Atau guru sebagai teman, ya. Kita setiap sebagai teman. Artinya kita berkata-kata itu yang rendah, dengan lemah lembut. Pemantau memberikan umpan balik, sebagai manajer menetapkan aturan kelas yang melarang siswa.
Contoh lagi, sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, berapa kali ibu guru kamu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa padamu. Atau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini contohnya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Pertanyaannya, berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Nah, Semuanya. Tergantung muridnya. Tergantung situasi dan kondisi. kira-kira di dalam 5 posisi ini, posisi mana yang paling nyaman di murid? Kira-kira yang paling bawah? Teman. Kalau anak-anaknya. Ya, tergantung Bapak Ibu semua. Ya, selama itu menghukum tidak hukuman fisik, tidak Bapak Ibu ya. Nah, dengan mungkin apa nasihat-nasihat dan sebagainya. Kita lanjutkan lagi. Keyakinan kelas. Ya. Penghukuman kalau menghukum itu bagaimana? Karena kita kan masih terlihat masih ada menghukum, bunuh. Apakah itu sebagai ini? Sebenarnya itu masuk ke fisik sih. Kalau yang disarankan itu yang bermanfaat seperti membersihkan toilet, mengambil sampah. Nah, itu sebaiknya. Masih terlihat kan gitu kan? Apalagi kalau nyubit nanti bisa dilaporkan. Ketika tapel ya Bu ya. Ada nggak pernah dengar guru dikatapel Bu? Gara-gara ditegur apa? Sholat aja orang tuanya marah. Ini yang sekarang orang tua zaman now ini susah. Mau dicubit sedikit sudah ini. Sudah dengan tapel guru yang matanya sampai masuk rumah sakit tuh. Ada. Beda dengan zaman kita dulu Bu ya. Kalau dicubit, dipulang lapor ditambah lagi. Nah, saya ngelapor, tapi luar biasa hasilnya. Kita sekarang nih guru sekarang, beda deh guru sekarang ini. Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Nah, Keyakinan itu berarti disadari oleh bersama. Nah, kalau keyakinan itu diputuskan bersama dengan anak-anak. Kalau peraturan itu dari guru, ya, kamu harus laksanakan ini. Tapi kalau keyakinan itu contohnya menjaga kebersihan, saling menghormati, datang tepat waktu. Jadi keyakinan itu sama anak-anak dibuat. Apa maunya anak-anak? Nanti kita ambilkan kertas, lalu ditempel, nanti disampaikan ini. Ya. Sama dengan kesepakatan. Nah, sama dengan kesepakatan kelas. Contohnya komitmen, tanggung jawab, saling menghargai, jujur, peduli. Nah, ini nanti disepakati di anak di kelas. Tempel seperti itu. Nah, anak-anak nanti apa? Keyakinan kelasnya ditempel di kelasnya. Seperti itu. Kemudian ada namanya segitiga restitusi ini yang terakhir Bapak Ibu. Materi yang kami sampaikan. Jadi ketika segitiga restitusi ini adalah ketika kita menghadapi murid yang bermasalah. Nah, cara kita menghadapi murid yang bermasalah atau posisi kita sebagai guru BP seperti itu. Di sini langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan atau kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini contohnya di sini Bapak Ibu. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini jadi muridnya yang salah tadi tidak kita marahin, tapi kita berikan nasihat. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan nilai apa yang telah kita sepakati, mengingatkan lagi. Misalnya berkelahi, karena kita sepakati di kelas itu tidak boleh berkelahi, kenapa kamu langgar? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Memberikan nasihat. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya
alasan mengapa melakukan itu. Ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah ini maksudnya ketika anak itu ada masalah, kita nggak harus langsung marah yang luar biasa, tapi kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini namanya segitiga restitusi. Ya. Tadi pemaparan saya dari awal sampai akhir, bukan saya menggurui Bapak Ibu, ini saya berbagi saja. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah tahu semua. Cuman saya hanya melaksanakan tugas untuk berbagi. Saya yakin Bapak Ibu sini tahu semua. Saya tidak menggurui karena juga ilmu saya nikmati. Ini ada pertanyaan terakhir Bapak Ibu, ini terakhir pertanyaan. Sebentar Bapak Ibu ya, tinggal pertanyaan aja lagi. Nggak mau itu Pak, atau makan di Bapak Ibu teh panas. Nah, ini belum nyala nih. Kenapa ya? Nggak mau Pak, habis Pak. Nggak mau dia, nggak mau dipertanyakan. Nggak mau dia tanya. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang sesi pertanyaan dan refleksi. Ya, alhamdulillah nyala kan? Ambil lagi. Dua kali lah. Dua kali Pak. Yang pertama, berikan contoh budaya positif. Silakan Bapak Ibu yang ingin diskusi. Apa saja Bapak Ibu yang sering saya sampaikan tadi? Masih ingat? Ya Bu Dwi, silakan. Sana. Kayak Dwi ini yang kedua Pak. ya. Dwi Nuliana nih, Bu, silakan maju Bu. Ya, Nurfan. contohnya apa Bu budaya positif? Nah, ayo. Baik, makasih kepada Didi. Menurut saya sendiri, budaya positif yang ada di sekolah kita yang pertama tadi, kesadaran keyakinan kita untuk datang tepat waktu. Bukan karena absen, tapi merupakan keyakinan kita jika kita datang tepat waktu, maka siswa kita juga akan meniru apa yang kita lakukan sehingga jadi budaya yang positif di sekolahnya. Yang lainnya tadi selain pasti berlaku tadi itu ya. Ada lagi selain itu apa aja? Ini yang baru budaya positif ya, Pak? Ya yang motifnya yang kelima ya, perilaku. Ya, masih berlaku tadi. Ada lagi yang lainnya? Kan Bapak Bu, lupa. Terima kasih Bu Dwi. Motivasi berlaku. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Dewi, Lain itu posisi. tanggung jawab. Lanjut ya. Ada lagi? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Sudah. Oke. Ada tadi beberapa budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, ya. Tanda-tandanya nanti materinya saya bagikan di grup bisa. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Ada 5 tadi. Jadi Bapak Ibu, Iman bertakwa. itu mana nanti rumah? Bertakwa, mandiri, bernalar kritis. Iya, berkebaikan 5 ya. Lupa saya Pak. Satu aja yang pertama ingat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Seingat saya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua bernalar kritis. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong
yang kelimanya Kreatif. kreatif. Nanti menyusul. Tepuk tangan dulu buat Bu Marlina. Ya. Bu Marlina paham betul kalau kurikulum merdeka. Ya. Pengalaman sudah. Kemudian salah. Tiga lagi sebutkan posisi kontrol guru. Nah, terakhir Sebagai ada 5 tadi. sebagai teman, sebagai manajer, Ya. sebagai musuh, Sebagai apa pertama tadi Bu? Yang kedua membuat rasa bersalah. Tiga Teman. teman. Kemudian apa lagi? Manajer terakhir. Manajer satunya lagi apa tadi? Foto tadi musuhnya. Nah, Pemantau. Pemantau. Ya. Terus sudah terakhir lagi nih refleksi. Nah, yang pertama perasaan saat ini bagaimana, yang kedua setelah mengikuti materi penyimbasan ini saya jadi paham bahwa kemudian target saya selanjutnya adalah satu orang. Bapak Ibu Bapak bisa satu orang saja, satu orang ya. Pak Ismail, mana Pak Ismail? Siapa satu penutup? Silahkan penutup ini. Ya Bu Utsum atau Bu Asmina yang senior. Atau Bu Dwi Lohayati. Coba. Ayo Bu Dwi. Ayo Bu Dwi. Refleksi aja Bu Dwi. Nah, ini terakhir dah tutup sudah habis ini. Gimana? Yang bisa menjawab Oh, ini Pak Ilham. Nah, Pak Ilham, tepuk tangan dulu buat Pak Ilham. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, saya akan coba merefleksi apa yang saya dapat hari ini, bahwa yang satu perasaan saat ini saya sangat bersenang dan bahagia karena bisa bertemu, ya, itu yang utama, bisa bertemu terus dengan teman-teman sejawat atau guru yang ada di sekolah ini. Yang kedua, setelah saya mengikuti materi pembahasan atau diseminasi pada hari ini, bahwa tugas guru itu bukan hanya mendidik dan mengajar saja, ya, tapi banyak tuntutan-tuntutan yang lain harus dilakukan oleh guru, bahwa banyak, ya, tadi ada beberapa, ya, yang sudah disampaikan, ada guru sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai manajer. Itu tugas guru sebenarnya banyak, ya, banyak tugas guru itu sebagai seorang guru. Bukan, sekali lagi, bahwa guru itu bukan hanya pendidik, ya, pendidik dan apa, ya, memberikan ilmu saja, tapi banyak hal yang harus guru lakukan. Jadi untuk kedepannya, target selanjutnya mungkin saya akan lebih menjadi guru yang misalnya, ya, saya akan berjanji pada diri saya akan menjadi guru yang lebih profesional dan lebih berguna lagi untuk anak-anak. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Tanda-tanda mau P3K sudah. Calon-calon P3K. Ini. Ya, mudah-mudahan yang lain juga menjadi P3K semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus menjadi guru sertifikasi. Jadi selamat datang Ibu. Silakan. Jadi penutup, penerapan disiplin positif adalah proses yang berkelanjutan. Guru dan siswa perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Terima kasih. Demikianlah diseminasi atau pembahasan yang dapat saya bagikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.